Rizky Kurniawan dengan NIM 25233024. Afifaria Fadila dengan NIM 25134001. Kami kelompok pendidikan Pancasila akan menjelaskan tentang implementasi dan tantangan nilai-nilai Pancasila di era global dan beserta contohnya. Video ini dibuat bertujuan untuk menambahkan pemahaman dan kesadaran bagi masyarakat dan mahasiswa sehingga nantinya bisa diimplementasikan dengan baik. Implementasi nilai-nilai Pancasila di era digital. Kita masuk ke sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, itu implementasinya seperti kita menjalankan ibadah sesuai dengan perintah agama masing-masing, tetapi tetap menghargai adanya agama lain. Lalu yang kedua, kita menolak sikap ekstremisme, intoleransi, dan ujaran kebencian yang berbasis dengan agama. Nah, contoh nyatanya seperti adanya program moderasi beragama dari Kemenak, lalu kampanye toleransi antar umat beragama di sekolah-sekolah dan di kampus-kampus. Berdasarkan responden yang kami temui di penelitian kami yang menekankan pentingnya sikap toleransi. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Implementasinya seperti kita menghargai martabat setiap manusia, anti dengan bullying dan anti diskriminasi, serta kita dapat menerapkan etika dalam menggunakan internet, seperti tidak menyebarkan hate speech dan hoax. Nah, contoh nyatanya seperti adanya gerakan anti-bullying di sekolah-sekolah, lalu adanya literasi digital, seperti kampanye Stop Hoax untuk mencegah penyebaran informasi yang tidak benar. Seperti responden yang kami temui dalam penelitian kami yang mengatakan bahwa apabila digital tidak digunakan dengan bijak, maka dapat menyebarkan informasi hoax. Lalu sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Implementasinya seperti kita menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keberagaman. Lalu yang kedua itu kita menghindari polarisasi politik dan konflik identitas. Nah, contohnya seperti program Kampus Merdeka yang mempertemukan mahasiswa yang berbeda budaya dan daerah untuk memperkuat persatuan. Lalu juga ada inisiatif komunitas untuk melakukan dialog antar suku dan agama guna menghindari konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kurniawan dengan NIM 25233024. Yang dimana saya akan melanjutkan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu implementasi. Poin pertama menjelaskan partisipasi dalam musyawarah dan demokrasi secara bijak atau konsultasi publik online. Yang poin kedua yaitu menghormati keputusan bersama, di mana contoh nyatanya yaitu yang pertama yaitu sistem musyawarah OSIS atau kampus secara daring. Yang poin kedua yaitu forum konsultasi publik pemerintah melalui aplikasi lapor untuk menerima aspirasi rakyat. Selanjutnya yaitu sila kelima, kehadiran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang dimana implementasinya itu poin pertama yaitu pemerataan akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Yang kedua yaitu penguatan UMKM menghadapi pasar global. Yang dimana contoh nyatanya yaitu yang pertama program kartu prakerja untuk meningkatkan keterampilan digital. Yang kedua yaitu bansos digital yang memberdayakan UMKM melalui market. Selanjutnya yaitu tantangan implementasi nilai-nilai Pancasila di era globalisasi yang berdasarkan tingkat penelitian yang diunggah atau diartikel. Berikut tantangan utamanya yaitu maksudnya liberalisme atau individualisme atau sekularisme, yang dimana globalisasi ini membawa ideologi yang kadang bertentangan dengan nilai gotong royong atau konservativitas. Yang artikel yang menegaskan maksudnya ideologi asing sebagai ancaman serius terhadap nilai-nilai Pancasila. Dimana contoh nyatanya yaitu yang pertama yaitu meningkatkan gaya hidup individualisasi di kalangan remaja. Yang kedua yaitu konsumerisme tinggi akibat budaya global populer. B. Penyebaran hoaks, radikalisme, dan polarisasi di media sosial. Teknologi digital menjadi pedang bermata dua. Responden penelitian menyebut potensi penyebaran informasi salah
sebagai ancaman bagi nilai persatuan dan toleransi. Contoh nyata seperti polarisasi politik di media sosial saat pemilu. Yang kedua, penyebaran ujaran kebencian berbasis SARA. C. Lunturan nasionalisme pada generasi muda. Budaya global kadang lebih digemari dibanding budaya lokal, sehingga nilai cinta tanah air melemah. Temuan penelitian menegaskan bahwa globalisasi dapat melunturkan nasionalisme jika tidak diimbangi pendidikan Pancasila yang kuat. Contoh, 1. Penggunaan bahasa asing yang berlebihan dan pengabaian bahasa Indonesia. Yang kedua, minimnya partisipasi dalam kegiatan kebangsaan. D. Kurangnya literasi digital. Rendahnya kemampuan memilah konten benar salah mempermudah infiltrasi paham radikal atau ide anti-Pancasila. Penelitian menekankan pentingnya literasi digital untuk menghadapi tantangan ini. Contohnya seperti mudahnya remaja mempercayai teori konspirasi atau propaganda digital di TikTok atau di YouTube. Yaitu E. Ketimpangan ekonomi akibat persaingan global. Ketidakmerataan akses digital dan ekonomi mempersulit penerapan prinsip keadilan sosial. Contohnya, yang pertama, UMKM kalah bersaing dengan produk luar negeri di marketplace. Yang kedua, akses internet tidak merata antar wilayah. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, contoh nyata upaya mengatasi tantangan. Yang pertama, pendidikan Pancasila yang konseptual dan digital menggunakan video, game edukasi, dan metode diskusi kasus global. Mengajarkan praktik toleransi dan gotong royong melalui proyek kolaboratif. Yang B, literasi digital terintegrasi. Pelatihan bijak bermedia sosial untuk mencegah hoaks. Kurikulum anti radikalisme di sekolah atau di wilayah kampus. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Razak Tafil dengan NIM 24233092. Saya akan melanjutkan materi tentang pengamalan implementasi. C. Penguatan budaya lokal. Festival budaya bahasa daerah dan seni tradisional dikemas modern. Konten kreator muda mempromosikan kearifan lokal. Kampanye online nilai Pancasila terdiri dari 2 konten edukatif di TikTok atau Instagram tentang toleransi dan persatuan. Yang kedua, gerakan anti perundungan di lingkungan sekolah atau kampus. Yang E, kebijakan pemerintah, filter dan regulasi konten negatif di media sosial, program ketahanan budaya dan ekonomi nasional. Kesimpulan singkat, implementasi nilai-nilai Pancasila di era global tetap sangat relevan, namun menghadapi tantangan besar seperti ideologi asing, radikalisme digital, hoaks, hingga menurunnya nasionalisme. Namun melalui pendidikan yang inovatif, literasi digital, kampanye nilai-nilai luhur, dan kolaborasi masyarakat, nilai-nilai Pancasila dapat terus dihidupkan dan diamalkan secara nyata. Sekian tugas video saya yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.